Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Dwi Purnama SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan nomor UKG 201506591182 dan nomor induk mahasiswa 21016680191. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Jatidatar pada kelas 6, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke ya, tabikun, tabik ngalimpuro. Baiklah anak-anak, kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kepada Abdan Soleh untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Yuk silakan Abdan. Seluruhnya duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Oke ya, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan ya, karena kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Maka dari itu kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya, selalu mengenakan masker, selalu mencuci tangan ya, kemudian selalu menjaga jarak, terutama untuk menjaga kesehatan daya tubuh kita ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bangkitkan semangat kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Bapak minta semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Sikap sempurna. Oke, sudah siap semua? Bapak pimpin ya, kita bernyanyi bersama. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat ya, sebagai bukti rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia atas perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Oke anak-anak, sekarang tanggal berapa anak-anak? 6 Desember 2021. Tanggal 6 Desember 2021 ya. Bapak akan absen terlebih dahulu
agar mengecek siapa anak-anak yang tidak hadir ya. Oke. Abdan Soleh, Hadir Pak. Chandra Adi, Chandra Dwi, Hadir Pak. Rido, Bilkis, Reta, Faton, Hadir Pak. Clarissa, Farhan, Bella, Hanung, Felin. Hadir semua ya anak-anak ya? Oke, hadir semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan adakan kegiatan literasi terlebih dahulu ya. Bapak punya teks ya. Nanti Bapak minta salah satu dari teman kalian untuk membaca di depan kelas. Kita baca bersama-sama, kemudian kita akan bertanya jawab tentang seputar teks pada slide PowerPoint. Bapak minta tolong kepada Abdan Soleh untuk membacakan di depan kelas. Yuk silakan Nak. Depan sini. Dipakai masker. Bob Sadino, pengusaha sukses Indonesia, terlahir di Lampung 9 Maret 1939. Mandi pengusaha. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Abdan Soleh. Untuk Nak. Oke ya. Barusan saja temanmu membantu kita semua untuk membacakan teks yang ada di depan sini. Nah, sekarang kita akan kupas nih. Kira-kira apa sih yang ada di sini? Yang di dalam teks ini? Coba Bapak tanya. Dewi, tadi ini tentang apa sih, Wi? Tentang siapa, Nak? Oh, Bob Sadino. Benar apa salah? Ini namanya adalah Bob Sadino. Siapa Bob Sadino? Bob Sadino itu Faton. Pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Asalnya dari mana, Nak? Dari Indonesia. Dia lahir di Lampung, ya. Lampung itu mana daerah kita sendiri. Ternyata Lampung ada orang sukses, ya. Nah, namun beliau ini sudah meninggal, Nak, tahun 2015 yang lalu. Namun kisahnya kita bisa jadikan inspirasi ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita teladani dari kisah ini, Nak? Ayo, apa, Nak? Tidak mudah putus asa. Apalagi? Ayo. Iya, benar. Keuletannya ya. Nah, itu anak-anak ya. Dari teks ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita hidup itu harus selalu bersemangat ya, tidak pantang menyerah. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi, pasti ada jalan untuk menyelesaikannya, anak-anak ya. Contohnya ini, jatuh bangun, pernah jadi orang miskin juga pernah. Akhirnya karena ulet, semangat, kemudian usahanya, ikhtiarnya, dan tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau ditakdirkan menjadi pengusaha sukses ya. Bisa anak-anak? Bisa ya, insya Allah ya, kita menjadi orang sukses semua. Amin ya Rabbal alamin. Oke anak-anak, kaitannya apa sih Pak Guru menampilkan kisahnya Bob Sadino ini, anak-anak ya? Nah, anak-anak kenal nggak sama orang-orang ini? Kenal tidak, Anak? Tidak. Nggak kenal? Kita kenal ya. Ini nggak kenal juga? Tidak. Nah, ini orang Amerika ya. Namanya Mark Zuckerberg ya. Pendiri Facebook. Masih muda. Ya. Kemudian di sampingnya siapa? Nggak tahu juga. Jack Ma. Jack Ma ini orang terkaya di Cina ya. Kisahnya sama seperti ini ya. Jack Ma. Beliau ini sekolah, cita-citanya ingin kerja di bank. Akhirnya nggak tercapai ya. Kemudian dia daftar di perusahaan KFC ya. Kentucky itu. Ada 30 pendaftar, hanya dia sendiri yang nggak diterima ya. Sakit nggak kira-kira, Nak? Sakit ya. Tapi ternyata Allah menakdirkan beliau bukan sebagai pekerja, tapi sebagai bos.
akhirnya beliau menjadi seorang pengusaha, bahkan orang terkaya di Cina. Bayangkan saja ya. Kemudian terakhir ini, kalau ini pasti kenal ya, tadi kita sudah kenalan ya sama ini ya. Namanya siapa? Bob Sadino. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Pengen nggak anak-anak? Pengen jadi orang kaya nggak? Pengen ya. Amin. Kita semua pasti insya Allah menjadi orang seperti beliau-beliau ini ya. Nah, ketiga orang ini anak-anak adalah wirausahawan yang sukses ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang tema 5 yaitu wirausaha. Subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu untuk menelaah posisi dan peranan Indonesia di ASEAN di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, anak-anak juga mampu membuat sebuah laporan atau informasi penting yang ada di LKPD tentang peranan posisi Indonesia di ASEAN ya. Kemudian anak-anak pada pembelajaran kali ini juga akan mempraktekkan anak-anak ya, benda magnetis dan non magnetis. Kemudian membuat laporannya. Percobaan tersebut di dalam LKPD. Kemudian anak-anak juga akan membuat daftar riwayat hidup. Setelah itu anak-anak mengamati contoh riwayat hidup melalui PowerPoint. Anak-anak mampu membuat daftar riwayat hidup dengan tepat, menuliskan peta konsepnya ya anak-anak ya. Untuk mengawali agar lebih semangat dulu anak-anak ya, kita tepuk PPK dulu anak-anak ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke ya, kita harus semangat, harus konsentrasi dalam pembelajaran anak-anak ya. Baiklah anak-anak ya. Di tujuan pembelajaran tadi ada 3 muatan pelajaran ya. Yang pertama ada pelajaran IPS, kita akan menganalisis posisi dan peran Indonesia. Kemudian ada benda magnetis dan non magnetis IPA-nya. Kemudian ada daftar riwayat hidup pada muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, Bapak punya pertanyaan nih ya. Nanti kita akan simak bersama-sama ya. Oke, pertanyaan pertama anak-anak. Sebutkan macam-macam usaha yang ada di sekitarmu, coba. Dagang. Apa nak? Dagang. Apalagi? Penjahit. Oh, bagus. Apalagi? Bengkel. Apalagi? Bidan. Ya, bagus. Apalagi? Banyak ya anak-anak ya. Kemudian kira-kira peralatan yang digunakan mereka itu apakah berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri anak-anak? Tahu nggak kira-kira? Enggak. Belum tahu ya? Ya udah gimana? Cara mengetahuinya gimana Pak? Oh bagus sekali. Cara mengetahuinya gimana Pak? Apakah itu barang dari dalam negeri atau luar negeri? Penasaran nggak? Penasaran. Kalau penasaran nanti kita akan selesai. Nggak akan Bapak jawab sekarang ya. Nanti anak-anak nggak mikir nanti ya. Kita akan selesaikan bersama. Oke lanjut. Kemudian coba kamu amati salah satu benda yang ada di sekitar kita, yaitu kulkas. Pintunya itu rapat atau tidak anak-anak? Nah rapatnya itu kira-kira karena apa ya? Tahu nggak anak-anak? Nggak tahu ya. Kita nanti akan praktekkan benda magnetis dan non magnetis ya, hingga kegunaannya di barang-barang di sekitar kita. Kemudian anak-anak, saat kita hendak melamar pekerjaan, pasti kita menggunakan daftar riwayat hidup. Apakah anak tahu sih apa itu daftar riwayat hidup? Tahu tidak? Tidak. Belum tahu ya? Jangan tidak tahu ya. Belum tahu. Maka dari itu nanti kita juga akan belajar tentang daftar riwayat Hidup. komponen-komponennya apa saja ya. Gimana Pak Tan? Daftar riwayat hidup itu apa, Pak? Nah, penasaran lagi Pak, daftar riwayat hidup itu akan kita selesaikan nanti biar tambah paham lagi anak-anak ya. Penasaran nggak? Penasaran. Oke ya. Sekarang mari berdiskusi. Bentuklah kelompok dengan jumlah
3 orang setiap kelompok. Nah, semalam Bapak sudah bagi melalui WhatsApp grup ya, kelompoknya sudah dibagi. Satu kelompok ada 3 Orang. dan Bapak sudah minta untuk membawa peralatan yang akan kita gunakan untuk praktek magnet tadi. Sudah dibawa semua anak-anak? Sudah. Sudah duduk berkelompok semua ya? Ya. Oke, tetap jaga jarak ya, pakai maskernya, jangan lupa ya. Oke anak-anak ya, nanti anak-anak akan berdiskusi menyelesaikan soal yang ada di depan ini tadi anak-anak ya. Nanti anak-anak akan tahu dengan berdiskusi. Nah, untuk membantu anak-anak berdiskusi, Bapak akan bagikan LKPD dan bahan ajar terlebih dahulu ya. Bapak akan bagikan dulu anak-anak ya. Ini bahan ajar dan LKPD. LKPD itu adalah lembar anak-anak untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Kemudian kalau bingung, lihat di bahan ajarnya. Nah. Oke, sudah dapat semua anak-anak? Sudah. LKPD dan bahan ajarnya? Sudah semua ya? Coba simak satu-satu ya. Sudah Feli? Bahan ajarnya ada juga? Ada ya? Baiklah anak-anak ya. Sekarang anak-anak akan berdiskusi ya bersama kelompoknya ya. Diskusi yang pertama, anak-anak akan ditampilkan 2 teks, yaitu teks ekspor batik terus meningkat dan juga teks kasongan Bantul gerabah miliaran rupiah per bulan ya. Kemudian dari teks tersebut anak-anak di bawahnya diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam kolom tersebut ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian nanti yang kedua, anak-anak akan mempraktekkan tentang benda magnetis dan non magnetis. Petunjuknya juga ada di LKPD. Kemudian yang ketiga, nanti akan Bapak pandu, akan Bapak tampilkan contoh daftar riwayat nanti anak-anak analisis komponennya apa saja di dalam daftar riwayat itu sendiri ya. Gimana, paham anak-anak? Paham ya? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, nanti sambil berjalan akan Bapak pandu ya. Bagaimana jalannya diskusi. Oke, silakan anak-anak bersama kelompok buka lembar bacaan teks ekspor batik terus meningkat. Ya, kita akan berdiskusi. Anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kotak tersebut di bawah. Oke, paham? Paham anak-anak? Paham. Diskusi dimulai. Dibaca dengan teliti. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua ya? Ya, bagus. Ada kesulitan tidak? Ya. Oke anak-anak, kita akan menyelesaikan permasalahan yang ya, tentang tadi. Ada yang tanya tadi, pintu kulkas tadi bisa menutup. Gimana Pak caranya gitu? Kita akan selesaikan ya. Sekarang kita akan mencoba untuk mempraktikkan anak-anak tentang apa itu namanya benda magnetis dan benda non magnetis. Semalam lewat WhatsApp grup Bapak sudah perintahkan anak-anak untuk membawa beberapa peralatan ya. Sudah dibawa semua anak-anak? Oke, silakan dikeluarkan alat-alatnya. Bapak akan bagikan magnet ya. Ini ada magnet, nanti Bapak akan bagikan per kelompok 1 magnet ya. Ini ya. Ini ada magnet batang namanya. Dikeluarkan semua alatnya. Sudah. Oke ya, sudah semua ya.
Coba lihat perintahnya anak-anak ya. Tujuan percobaan pada kali ini adalah kita akan mengetahui benda magnetis dan non magnetis. Kemudian alat yang bahan yang dibawa sudah dibawa semua ya, ini anak ya, ada magnet, pensil, peniti, penghapus karet, kemudian ada klip kertas, ada sisir, ada gunting dan lain-lain sebagainya sudah dibawa ya. Oke, perhatikan, buka di LKPD-nya sambil lihat di PowerPoint. Perintahnya anak-anak, ambil magnet, kemudian dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia. Amati apa yang terjadi. Kemudian catat hasil pengamatan pada tabel di bawah ini. Nih, ya. Contoh, Bapak kasih contoh yang pertama. Kita dekatkan magnet dengan pensil. Apa yang terjadi? Ditarik magnet atau tidak ditarik magnet? Ya. Coba. Ditarik atau tidak, Nak? Tidak. Maka anak-anak checklist di sini. Checklist di bagian non magnetis atau tidak ditarik magnet. Dan seterusnya di percobaan terus. Kemudian tulis kesimpulan dari percobaan benda magnetis dan magnetis di dalam kolom yang ada di bawahnya, anak-anak ya. Kemudian kesimpulan tulis apa itu benda magnetis, apa benda non magnetis. Ada pertanyaan tidak, anak-anak? Mengerti ya? Oke, kita langsung kerjakan. Silahkan berdiskusi ayo bersama kelompoknya masing-masing. Selesai anak-anak diskusinya? Sudah diisi semua di sini? Sudah, bagus. Ada kesulitan tidak? Kesimpulannya sudah ditulis? Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, kemudian diskusi yang ketiga anak ya. Nih, Bapak tampilkan contoh daftar riwayat hidup. Ada dua jenis ini. Ada jenisnya isian dan juga narasi. Nah, anak-anak dari dua contoh ini coba buka LKPD-nya tentang daftar riwayat hidup. Kemudian diisi di bagian peta konsepnya ya. Daftar riwayat hidup itu berisi tentang apa saja di sini. Apakah ada nama atau ada nama ibunya atau apa saja yang kira-kira penting atau komponen-komponennya itu ditulis di peta pikiran atau peta konsep yang ada di LKPD ya. Terlihat tidak anak-anak ini? Terlihat ya. Oke, sekarang anak-anak silakan dikerjakan bersama kelompok, dianalisis ini. Kira-kira apa saja sih isinya ya? Paham anak-anak? Silakan dikerjakan. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Isi peta konsepnya itu sudah selesai? Sudah. Ada kesulitan tidak? Tidak. Ya, karena Bapak sudah lihatkan contoh daftar riwayat hidup ini. Nanti tadi ada yang tanya, apa sih Pak daftar riwayat hidup itu? Kita akan bahas setelah ini anak-anak ya. Oke anak-anak ya, sekarang anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya anak-anak ya. Bersama kelompoknya nanti maju ke depan kelas secara bergantian ya. Kemudian kelompok lain menanggapi dari hasil presentasi yang ada di sini ya. Jangan ribut ya anak-anak ya. Disimak, kemudian diberi kritik, dikasih masukan, dikasih saran. Kalau benar ya kita kasih salut ya. Paham anak-anak? Jadi sekarang tiba waktunya kita untuk menyajikan hasil diskusi yang telah anak-anak lakukan tadi ya. Untuk kelompok yang pertama, Bapak minta kepada kelompoknya Chandra Adi. Tepuk tangan dulu. Kelompok Chandra Adi tugasnya mempresentasikan diskusi yang pertama, yaitu tentang apa? Batik dan juga kasongan ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Ya, silakan Chandra. Oke, disimak. Tugasnya kelompoknya Adan untuk memberi masukan dan juga kritik saran. Ya. Teman-teman, kami akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Reta. Informasi apa yang kamu dapat dari kedua teks di atas? Ekspor batik dan ekspor kasongan. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Singkong, gula, kopi, dan teh. Apakah kamu juga mengetahui komoditas impor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Beras dari Thailand, kelapa, kelengkeng, naga, gula,
elektronik dan plastik. Barang yang diekspor Indonesia: minyak bumi, negara tujuan Malaysia, Filipina, Singapura, China, Australia, dan Jepang. Baterai Australia dan Amerika. Rangsangan ke Australia dan sebagian Asia. Rempah-rempah ke negara Eropa. Negara asal Jepang. Barang yang diimpor: mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, alat-alat elektronik, besi, dan bahan kimia. Thailand, beras, Arab Saudi, minyak, Amerika Serikat, senjata. Sudah selesai? Abdan disemak tadi ya? Oke ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Chandra Adi. Sudah dicatat ya, Abdan ya tadi ya. Oke, silakan duduk nak. Kemudian hasil diskusi kelompok selanjutnya ya yang akan maju adalah kelompoknya Rido. Bapak minta untuk maju ke depan ya. Oke, silakan nak. Untuk membacakan hasil praktik benda magnetis dan non magnetis. Sini, agak maju nak, maju lagi. Jaga jarak, agak sana nggak apa? Lanjut, Rido. Menurut saya akan menyajikan diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Suli. Pensil magnetis, peneliti magnetis, penghapus karet non magnetis, paku magnetis, penjepit kertas magnetis, sisir non magnetis, gunting magnetis, batu non magnetis, penggaris plastik non magnetis, daun non magnetis, kertas non magnetis. Kesimpulan: percobaan benda magnetis dan non magnetis. Benda benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Peniti, paku, gunting, dan bahan logam lainnya. Benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, sudah terdengar semua anak? Sudah tahu apa yang disampaikan oleh kelompoknya Rido dan teman-temannya? Sudah dicatat ya? Nanti kita akan beri kritik dasar. Oke, give applause. Kemudian yang terakhir kelompoknya Bapak minta untuk kelompoknya Abdan Soleh untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya tadi tentang daftar riwayat hidup. Ayo, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Maju, agak maju biar tidak terlalu jauh. Nah, geser sana nak, nggak apa-apa. Oke? Nah, silakan Abdan. Teman-teman, saya akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dewi. Daftar riwayat hidup: 1. Nama, 2. Tempat tanggal lahir, 3. Jenis kelamin, 4. Tinggi dan berat badan, 5. Agama, 6. Prestasi, 7. Hobi. Gimana? Sudah terdengar semua anak-anak? Sudah dicatat apa yang kira-kira akan diberi masukan? Sudah ya anak-anak ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Abdan. Silakan diberi. Tadi kita sudah melihat penampilan dari beberapa kelompok ya yang sudah mempresentasikan di depan kelas ya. Tugas saya tadi sudah mencatat daripada hasil diskusinya dan sekarang tibalah kita untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok teman-temannya ya anak-anak ya. Oke, paham anak-anak? Sudah dicatat semua kan tadi ya? Kita akan beri masukan, kritik, saran dan lain sebagainya ya. Oke, kelompok pertama tadi yang maju Chandra Adi ya. Bapak minta untuk kelompok Abdan untuk menanggapi ya. Silakan. Menurut kelompok kami, kelompok Chandra Adi sudah sama dengan teks batik dan kasongan. Sudah sesuai belum tadi nak? Sudah ya. Ada masukan tidak? Tidak ada. Oke, ya udah ayo tepuk tangan untuk kelompok Chandra Adi. Kemudian ya, tadi penampilan yang kedua kelompoknya si Rido ya. Bapak minta untuk menanggapi kelompoknya si Bilkis, ditanggapi tadi apa yang sudah ditampilkan tentang percobaan magnetis dan benda non magnetis. Silakan kelompoknya Bilkis tanggapi. Menurut kelompok
Ya. Oh, ada koreksi tadi katanya dari kelompoknya Bilqis. Bahasanya pensil itu merupakan benda non magnetis. Tadi apa ditulis dia? Magnetis ya? Oke, ya bagus ya. Tak tolong diganti ya. Siapa namanya? Si Rido kelompoknya untuk mengganti pensil ke dalam benda non magnetis. Oke, tepuk tangan untuk kedua kelompok tadi. Kemudian tadi penampilan yang ketiga yaitu dari kelompoknya si Abdan tadi ya nak ya dan kawan-kawan ya. Oke, Bapak minta kepada kelompoknya Rido untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompoknya Abdan di depan kelas tadi. Yuk, baca deh apa? Menurut kelompok kami, apa yang disampaikan oleh Bapak Abdan tentang riwayat hidup sudah benar. Sudah benar ya tentang komponennya ya. Ada apa saja tadi nak? Nama, terus apa lagi? Apa kelompok lain ada yang memberi masukan lagi? Mungkin Bapak tawarkan ya. Apa nak? Oke ya. Tadi di kata si kelompoknya Bella, kelompoknya Abdan belum ditambahkan riwayat pendidikan. Ya. Jadi di dalam riwayat hidup itu harus ada nak ya. Ditambahkan riwayat pendidikan. Kita mengetahui orang itu bersekolah atau tidak itu melalui riwayat pendidikan. SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, dicantumkan gitu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kedua kelompok ini ya. Baiklah anak-anak ya, kita tadi sudah belajar ya tentang apa saja anak-anak tadi. Yang pertama, benda apa nak? Tadi tentang apa nak? Tentang batik dan kasongan ya. Jadi kita tadi belajar tentang teks batik dan kasongan. Kita menemukan informasi penting ya. Di dalam batik itu kita terdapat informasi kata-kata penting yaitu ekspor dan impor ya. Bagaimana cara kita mengetahui tadi ya? Ada yang bertanya tadi, si siapa tadi ya yang bertanya? Bagaimana cara kita mengetahui apakah benda itu berasal dari dalam negeri atau luar? Kita buka, biasanya dalam benda itu ada tulisannya Made in China atau Made in Indonesia. Di dalam benda pasti ada keterangan seperti itu, nak ya. Jadi pertanyaan Abdan tadi sudah terjawab ya. Bahwasanya kita bisa mencirikan benda itu berasal dari Indonesia atau bukan dengan melihat keterangan yang ada di benda tersebut ya anak-anak ya. Oke, terjawab ya Abdan ya. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya? Si Faton ya. Apa toh? Tadi tentang Riwayat hidup. riwayat hidup itu apa Pak? Sudah dijawab? Belum ya? Riwayat hidup itu adalah data diri seseorang yang digunakan untuk menerangkan seseorang dengan kegunaan bermacam-macam ya. Ada yang untuk melanjutkan sekolah, ada yang untuk berorganisasi, ada juga yang untuk melamar pekerjaan. Isinya adalah data pribadi diri kita ya. Kaitannya apa Pak dengan wirausaha? Iya, ketika kita akan menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pedagang, ketika seseorang tidak tahu tentang siapa yang menjual, kira-kira kita akan beli tidak anak-anak? Tidak ya. Si Abdan menawarkan kepada kita semua tentang produknya dia. Belilah produk saya, ini asli, tidak KW ya gitu. Tapi kita tidak kenal siapa itu Abdan ya nak ya. Kira-kira kita membeli tidak? Nah itulah pentingnya daftar riwayat hidup. Jadi anak-anak kita bisa tahu, oh Abdan itu orang mana? Orang Indonesia. Kemudian SMA-nya di mana, SMP-nya di mana, SD-nya di mana. Oh berarti ini orang baik-baik gitu ya. Nah itu melalui daftar hidup kita bisa melakukan kegiatan berwirausaha. Kemudian kita tadi juga praktek tentang benda magnetis dan non magnetis. Bahwasanya produk-produk yang kita jual di pasar itu anak-anak ya, itu ada yang menggunakan magnet sebagai teknologinya ya anak-anak ya. Contohnya tadi ada pada pintu kulkas. Bagaimana pintu kulkas itu bisa menutup rapat? Nah, itu menggunakan magnet. Dan juga ada lagi banyak contoh yang lainnya. Oke, terima kasih anak-anak.
Ya, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ada pertanyaan tidak? Cukup jelas ya anak-anak ya? Jelas. Oke, kalau jelas, sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan evaluasi pembelajaran ya. Anak-anak akan Bapak bagikan soal dikerjakan oleh masing-masing siswa. Ya, kalau tadi anak berkelompok, sekarang mengerjakan masing-masing. Ya, paham anak-anak? Oke, akan Bapak bagikan soalnya terlebih dahulu. Diisi nama anak-anak ya, kemudian kelasnya diisi ya. Ini penilaian harian dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya Pak. Kerjakan dengan mandiri, tidak boleh mencontek satu dengan yang lain. Sudah dapat soal semua anak-anak? Sudah. Oke. Waktunya Bapak beri waktu selama 5 menit, silahkan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Gimana, sulit atau tidak? Lumayan. Lumayan katanya ya. Oke ya, tadi adalah evaluasi dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini tentang tema wirausaha di sekitar kita ya anak-anak ya. Oke, ada yang mudah, ada yang bilang sulit ya. Semua itu tergantung dari proses pembelajaran kita. Kalau kita ikut dengan sungguh-sungguh, mengikutinya dengan teliti, maka insya Allah mudah ya. Nah, kalaupun masih ada yang sulit, nanti kita belajar lagi di rumah ya. Kita buka lagi bukunya, kita cari informasi lagi ya di rumah ya anak-anak ya. Oke, jangan patah semangat ya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang sulit, hanya kita belum tahu saja ilmu. Ya, makanya kita harus terus belajar. Nanti kalau semuanya mudah, nanti anak-anak nggak mau belajar ya anak-anak ya. Oke ya, semangat ya anak-anak belajarnya ya. Oke, karena pembelajaran kita evaluasi sudah selesai, Bapak kumpulkan dulu. LKPD-nya sudah dikumpulkan anak-anak. LKPD-nya ya. Bahan ajarnya untuk anak-anak saja nggak apa-apa. LKPD-nya. LKPD-nya ada soal. LKPD dan soal. Bahan ajarnya ada apa? Oke, sudah dikumpul semua, pastikan ya anak-anak ya. Oke ya, apapun hasilnya harus tetap semangat ya. Kalau masih jelek, belajar lagi ya. Nggak usah patah semangat. Belajar dari Bob Sadino tadi ya. Jatuh sekali, bangkit lagi. Jatuh sekali, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Lama-lama pinter, lama-lama jadi orang sukses. Amin ya robbal alamin. Biar tambah diamini doa kita, maka di akhir pembelajaran kita harus tutup dengan berdoa. Ayo silakan abdan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Seluruhnya duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diberkahi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa terpatri, teringat di memori kita ya anak-anak ya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama, minta keberkahan dari Allah. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak pada pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas partisipasinya ya. Kita ke depan agar lebih semangat lagi belajarnya ya. Bapak mohon maaf atas segala kekeliruan dan hilaf ya. Penano bahasa sikam, Mbak Nyaman Dio wat bahasa sikam, saya kurang nujum dimeti hubak mahab ngaliburapun. Ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.